Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujibidratullah. Nama saya Sari. Nama saya Nafiatul Mufidah. Nama saya Nurashi Farida. Dan nama saya Nova Erliani. Nama saya Niki Maulina. Nama saya Kevin Setiawan. Kali ini kami akan melakukan percobaan kimia, yaitu elektrolisis air garam dan elektroda pensil. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses elektrolisis pada larutan NaCl dan H2O. Yang kedua, untuk mengetahui zat apakah yang terjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda. Yang ketiga, mengetahui ion apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Bahan dan alat yang digunakan adalah garam, kabel penjepit buaya, kardus yang sudah dilubangi, gelas yang berisi air, 2 buah pensil, sendok, dan baterai 9 volt. Pertama-tama, masukkan garam dapur atau NaCl ke dalam gelas yang berisi air sebanyak 2 sendok. Lalu, aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan kedua pensil pada kardus yang sudah dilubangi dan letakkan di atas gelas yang berisi larutan NaCl. Langkah selanjutnya adalah jepit penjepit buaya pada baterai 9 volt. Lalu, jepit juga pada kedua ujung pensil yang berada di luar air. Pada praktikum ini menggunakan larutan garam dan air sebagai larutan elektrolit, kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif menjadi anoda dan katoda. Nah, di sini ada garam atau NaCl yang terdiri dari Na+ dan Cl-. Kemudian ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan ion OH-. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Nah, gelembung gas apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif agar berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion Cl negatif, yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses reaksi oksidasi dengan rumus 2Cl negatif menjadi Cl2 plus 2E negatif, yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Jadi gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung gas klorin tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat warna dari gas klorin adalah hijau. Lalu, pada katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Kemudian, ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan rumus 2H+ plus 2E menjadi H2. Maka, ion H+ akan menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam suatu tabung reaksi, kemudian didekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar bunyi plup. Sementara itu, masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktikum kali ini menghasilkan natrium hidroksida, gas hidrogen, dan gas klorin yang dapat dirumuskan 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2.
Nah, ini dia reaksi yang terjadi pada pensil. Pensil yang bermuatan katoda memiliki gelembung lebih banyak, bentuk gelembungnya kecil, terjadi reaksi reduksi, dan terbentuk gas hidrogen. Sedangkan pensil yang bermuatan anoda memiliki gelembung lebih sedikit, bentuk gelembungnya agak besar, terjadi reaksi oksidasi, dan terbentuk gas klorin. Nah, jika kalian mencium aroma larutan setelah praktikum, maka akan tercium aroma seperti kaporit. Aroma kaporit tersebut berasal dari aroma gas klorin atau Cl2. Karena Cl2 ini biasanya digunakan sebagai kaporit dan juga sebagai bahan pembersih pada beberapa produk-produk pembersih. Ini dia jawaban dari hasil praktikum yang telah dilakukan.